Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasholfa Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan proyek sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem yang mampu mengenali bahasa isyarat secara real time menggunakan webcam. Sistem dapat mengenali alfabet A sampai Z, angka 0 sampai 9 dan beberapa kata bisindo. Hasil deteksi ditampilkan secara langsung melalui website. Tahapan pertama adalah pengumpulan dataset. Saya mempunyai dua sumber dataset. Yang pertama untuk huruf itu saya dapatnya dari Kaggle, sedangkan untuk angka dan beberapa kata itu saya buat sendiri menggunakan webcam. Lanjut ke pengumpulan dataset angka. Nah, kita jalanin pada file collect_static.py. Pada tahap ini, sistem mengaktifkan webcam dan pengguna memilih label yang ingin direkam. Setiap kali tombol S ditekan, gambar akan disimpan ke folder label yang sesuai. Lanjut ke pengumpulan dataset kata. Kita jalanin file collect_dynamic.py. Berbeda dengan dataset statik, dataset kata berupa urutan frame. Pada sequence length sama dengan 30, itu artinya satu sampel terdiri dari 30 frame yang direkam secara berurutan. Setiap kata direkam sekitar 100 sequence agar model memperoleh variasi data yang cukup. Lanjut ke ekstraksi fitur dengan MediaPipe. Sekarang buka file API service feature extractor.py. Nah, MediaPipe ini kan mendeteksi 21 landmark di tangan. Nah, setiap landmark itu kan memiliki titik koordinat X, Y, Z. Nah, perhitungannya itu berarti 21 landmark kali 3 koordinat, berarti hasilnya 63 fitur. Nah, karena kita memakai dua tangan, berarti 63 kali 2 sama dengan 126 fitur numerik. Normalisasi data masih di feature extractor.py. Nah, tahap ini disebut translation normalization. Tujuannya agar posisi tangan tidak mempengaruhi hasil klasifikasi. Ini disebut scale normalization. Tujuannya agar ukuran tangan dan jarak kamera tidak mempengaruhi model. Lanjut ke training model huruf dan angka. Kita jalanin file train_static.py. Model yang kita gunakan itu adalah random forest classifier. Hasil training disimpan ke untuk alfabet atau huruf itu berarti namanya alfabet rf.joblib, sedangkan number atau angka number rf.joblib. Lanjut training model kata. Kita jalanin file train_dynamic.py. Model yang kita gunakan itu adalah GRU. Berikut hasil akurasi dari angka, huruf, dan kata. Lanjut, di sini kita akan mencoba testing. Untuk yang pertama ada alfabet. Di sini dia bisa mendeteksi dengan baik ya untuk alfabetnya. Lanjut kita akan mentes untuk yang angka. Nah, untuk angka juga dia mendeteksi dengan baik. Lanjut ke API atau backend. Backend yang saya gunakan atau API yang saya gunakan itu adalah Fast API. Fungsi file ini adalah memuat model random forest huruf dan angka ke memori saat server dijalankan. Lanjut ke dynamic model.py. File ini memuat model GRU dan label kata yang digunakan saat proses prediksi. Lanjut ke hand detector.py. File ini bertugas mendeteksi maksimal 2 tangan menggunakan MediaPipe. Nah, pada file feature extractor.py, output dari file ini tuh menjadi input bagi model AI. Pada file predictor.py, untuk predik statik itu untuk random forest atau huruf dan angka, sedangkan predik dinamik itu GRU atau ke kata.
pada file predict.py, endpoint postpredict dan postpredict dynamic. File ini menerima gambar dari website kemudian mengembalikan hasil prediksi. Lanjut, kita akan menjalankan API dengan sintak berikut. Kemudian kita buka localhost 8000, maka akan muncul message Bisindo API running. Cara kerja sistem web: ketika pengguna membuka website mengakses kamera pengguna. Kamera menangkap gambar atau video tangan secara real time. Frame gambar dikirim ke API menggunakan JavaScript. API menerima gambar dan melakukan deteksi tangan menggunakan media pipe. Landmark tangan diekstraksi menjadi fitur numerik. Fitur dikirim ke model baik random forest untuk huruf dan angka maupun GRU untuk kata. Model menghasilkan prediksi, hasil prediksi ditampilkan kembali pada halaman website.